Dari awal itu nggak bakalan selesai kalau administrasinya aja belum selesai. Maksud administrasinya itu di dalamnya. PSSI itu sebaiknya emang susah sih, nggak tahu kenapa ya. PSSI bisa apa? KKN-nya itu masih jalan gitu. 1, 2, 3, close the door. Ya. Santai semua. Halo sobat muda, kembali lagi dengan Fajrul di acara kali ini SPBU ya namanya. Jadi SPBU itu singkatan dari Santai Pagi Bersamaku. Kan kemarin SSB. Jadi kalau SSB itu santai sore bersama. Kalau SPBU itu yaitu santai pagi bersamaku. Oke. Ya, jadi ini aku lagi bareng teman-temanku ya. Ada Mas Adit dan Mas Cesari. Tepatnya kita lagi berada di mana? Kopi Merapi. Di Kopi Merapi di daerah Jakal Atas. Dan ini tempatnya juga enak sih, kayak gitu. Adem. Terus pemandangannya juga lumayan lah kayak gitu. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya. Mas Adit tuh lagi sibuk apa, Bro? Ini kayaknya taruh di sini aja deh. Biar kedengeran semuanya. Enggak apa-apa. Nanti kan Oke. Jadi saya kesibukannya sekarang koasisten di Sarjito. angkatan 15 ya lo ya? Ya, pendidikan dokter angkatan 2015. Berarti sekarang lagi koas di Sarjito. Lagi koas Sarjito. Koas corona gimana? Menyenangkan atau membosankan? Koas corona ya ada baik dan positifnya sih. Apa? Ya, baik positif. Salah sih. Ada positif negatifnya. Kalau positifnya ya lebih santai gitu ya. Santai, bisa bikin usaha. Bisa sambil masak ya. Bisa sambil bikin mentai. Terus ya negatifnya kita nggak punya apa-apa sih, nggak dapat skill ya terutama ya. Skill kayak nyentuh pasien jadi jarang banget. Iya. Jadi memang semenjak corona kan juga semua hal ada batasan lah, termasuk di koas kayak gitu kan. Nah, kalau Mas Azari lagi sibuk apa, Bro? Aku sekarang itu kemarin sama sih, baru mau masuk koas. Soalnya kan aku angkatan 2016. Bawahnya AA gitu. Oke. Ya, jadi Azari juga ini pendidikan dokter angkatan 2016 baru mau masuk koas kayak gitu ya. Mulai tanggal berapa? Tanggal insya Allah kalau nggak ada halangan lagi 20 Juli. Oke. Ya, terus juga kedua orang ini tuh dari daerah yang sama guys, dari Tasik kayak gitu. Jadi orang-orang Sunda kayak gitu. Iya, benar. Ini kita agak ras nggak apa-apa ya? Agak Sunda dan ini agak kesukuan nggak apa-apa ya. Oke. Jadi sebenarnya aku pengen bahas privilege, tapi karena mereka berdua nggak berkenan, ya udahlah kita mengalir aja kayak gitu. Jadi nanti apa ya? Ya kita kita mengalir aja kayak gitu. Jadi bahas hal yang ringan aja deh kayak gitu. Mungkin dari ini ya, dari aku pengen tanya hobi gitu. Hobinya apa sih, Bro? Nah, aku biasalah olahraga. Paling sering jogging, meskipun sekarang lagi maraknya bersepeda. Aku nggak menyalahkan orang-orang yang suka sepeda sekarang ya, dadakan gitu, pesepeda dadakan ini. Tapi bagus lah, jadi ada kegiatan juga mereka mau berolahraga, meskipun ya ada sisi negatifnya di balik sepeda ini, karena mungkin impor sepeda jadi banyak sekali. Karena gitu. Kemarin ada angka impor sepeda yang semakin meningkat. Tapi ya tetap saya. Tapi orang Indonesia tuh kagetan banget gak sih? Kayak sesuatu hal viral terus kemudian hampir semua orang tuh oh yaudah yang belum punya sepeda akhirnya mengusahakan untuk beli sepeda kayak gitu. Kagetan, latah ya. Iya sih. Jadi memang kayak, tapi ya kembali ya, kita juga nggak menyalahkan. Sekali lagi bersepeda itu kan juga termasuk olahraga kayak gitu, dan apa namanya itu bagus kayak gitu. Cuma yang apa namanya perlu diperhatikan juga apa ya, semoga kesukaan mereka itu juga bisa konsisten kayak gitu loh. Nggak cuma ketika pas lagi rame-rame kayak gini doang. Nah terus nanti kalau misalkan lagi udah biasa aja atau udah nggak rame, mereka malas-malasan lagi kayak gitu kan, kasihan sepedanya. Dan juga diperhatikan sisi keamanannya, karena beberapa kasus kemarin sempat ada kasus
tabrakan ya. Oh, iya. Tabrakan di beberapa di ring road dan di daerah-daerah Jadi Jogja. safety-nya juga harus disimpan. Kalau kamu hobinya apa, Bro? Adit kan tadi olahraga, masak gitu-gitu. Kalau aku ya kalau pas ganti-ganti sih hobinya. Kalau pas SD SMP itu masih atlet sepak bola, tapi sekarang Luar udah enggak. biasa atlet, Bro. Udah lupa sekarang, apalagi Udah lupa. semenjak SMA. Tapi berarti kalau sepak bola ngikutin dong, ngikutin. Ngikutin. Klub favorit apa? Dari dulu sampai sekarang Barca. Wah, Barcelona. Kenapa tuh? Ada Messi-nya atau Enggak. kenapa? Cara mainnya aja yang suka itu, khususnya lini tengahnya itu loh. Cara main itu maksudnya tiki taka pas zaman Pep atau sampai sekarang pun menurutmu permainan Barca tuh bagus gitu? Ciri khasnya tetap ada sih, tiki takanya itu tetap ada meskipun. Tapi kan tiki taka yang bawa Pep dan sekarang udah nggak kelihatan lagi. Apalagi setelah kepergian Iniesta sama Xavi. Iya, emang sih itu salah satu yang jadi pembeda juga sih. Pelatihnya itu siapa sih sekarang aku lupa. Gimana sih katanya favorit? Iya, tapi kan Namanya udah enggak. Kui apa sih? Setian lah Ganti-ganti pokoknya nggak sih? Setian. Ganti-ganti Iya, lah. musim ini 2 kayak gitu. Tapi gimana nih peringkat kedua, Bro? Selisih 4 poin dari Madrid, kayaknya gagal juara La Liga deh. Ikhlas nggak? Ikhlas lah, nggak apa. Gantian Nggak gitu ya? keseringan banyak nggak sih bahkan. Sombong amat. Tapi emang ruhnya itu semenjak Xavi pensiun, terus Iniesta pindah, Neymar pindah, itu jadi kayak mulai downnya itu di sana sih menurutku. Ya, tapi juga ini kebetulan kalau aku kan juga favoritnya Juve ya. Ya aku sih berterima kasih sih kemarin ada pertukaran transfer antara Pjanic dan Arthur Melo. Aku merasa bahagia karena Melo kan masih muda gitu dan pemain berbakat juga. Tapi memang kalau kita lihat Barca butuh Pjanic sih, Bro. Jadi gue juga rela deh, nggak apa-apa. Berarti ini ya penikmat sekaligus pemain gitu ya. Oke. Dulu. Oke. Nah, kalau misalkan terkait masalah sepak bola nih, kita masuk ke Indonesia deh. Kalau menurutmu gimana sepak bola Indonesia, Bro? Apalagi bentar lagi mau Piala Dunia nih. Timnasnya. Iya, Atau- timnasnya, PSSI-nya. Entah kenapa, tapi pandanganku ya. Iya. Pandanganku itu semakin tahun itu Jangan lupa lihat sana, Bro. oh iya, Kan lagi di kamera. semakin tahun itu kayak semakin nggak teratur gitu loh, dari mulai sponsor kan, bahkan yang tahun berapa 2019 aja yang Gojek itu kayak tarik-tarikan Oh, ini gitu loh, Mas. sponsor Liga 1. Iya, yang Liga 1-nya itu loh. Bingung tadi sponsor apa? Sponsor Liga 1-nya itu bahkan aku baca di beberapa berita itu agak kesulitan Liga 1 buat cari sponsor. Itu dari segi administrasi pun udah kacau balau. Kalau ininya kalau dari segi permainan, terus apalagi kemarin sempat denger kan yang ribut-ribut antara Sinteyong sama PSSI. Menurutmu gimana, Bro? Itu ya kembali lagi administrasinya juga sih, pemangku kebijakannya mungkin nggak tahu aku ada kepentingan apa di dalamnya, tapi itu memang benar-benar tidak pro terhadap perkembangan sepak bola kita gitu. Kemarin lu lihat podcast antara Deddy Kobuzier sama Taufik Hidayat nggak yang bahas PBSI? Iya, aku lihat. Nah. Itu kan bongkar-bongkaran gak sih Iya. dalamnya? Dan aku yakin kemungkinan nggak cuma di PBSI, Bro. PSSI juga kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan semalam tuh sempat ngobrol saya juga sama anak UNY ya. Dia magister lagi ambil magister kepelatihan di UNY. Jadi pernah ngobrol sama salah satu petinggi di PSSI yang memang, tapi dia bukan orang bukan orang politik atau bukan orang yang punya banyak modal atau kepentingan. Jadi dia cuma profesional. Dia juga mengatakan bahwa susah sekali kalau mau merubah atau mereformasi PSSI kalau kondisinya masih kayak gini. Gitu sih. Lalu ada komentar nggak, Bro? Lu suka bola gak sih? Nonton bola Kak nggak begitu nggak begitu sesering orang-orang, kayak mereka punya pegangan. Futsal main nggak? Persib Kagak juga versi futsal. Nggak ngikutin banget ya, Bet? Futsal main tapi nggak ngikutin bola, Berarti kayak misalkan isu-isu transfer. Enggak, olahraga kayaknya meskipun aku seneng ya olahraga buat pribadi aja, tapi nggak pernah. Tapi lu lebih suka ngikutin NBA nggak sih? Kayaknya kemarin dulu Nggak ngikutin, nonton permainan basket, NBA, IBL,
Tapi Suka, basket agak sama ini, bola lebih suka mana? sportnya. Basket sih kayaknya. Basket. Nah ini, jadi kan memang minat orang kan juga beda-beda ya Kalau kayak nonton gitu. nonton basket. Tapi lebih suka ini sekarang UFC. Ya, gulat-gulat lah. Oh yang gulat. Siapa? Habib Nurmagomedov. Oke itu. Atau Conor McGregor. Tapi nggak punya pegangan juga. Tapi ya seneng aja lihat orang babak belur. Smackdown. Smackdown, iya. Dulu tuh bahkan pas tahun-tahun berapa itu kan kayak banyak anak-anak Indonesia yang niru gitu kan. Yang apa namanya yang Itu sempat jadi polemik sih. iya sempat kayak terus sampai banyak yang cedera juga gitu loh, parah sih. Tapi balik lagi ke sepak bola, apa sih harapannya buat Indonesia? Kan bentar lagi juga mau Piala Dunia nih. Iya. Ya sebenarnya benar sih, dari awal itu nggak bakalan selesai kalau administrasinya aja belum selesai. Maksud administrasinya itu di dalamnya. PSSI itu sebaiknya emang susah sih, nggak tahu kenapa ya. PSSI bisa apa? KKN-nya itu masih jalan gitu. Nggak terus harapan lu gimana? Harapannya itulah cepat bisa diselesaikan gitu. Ada satu orang yang bisa mereformasi itu, dan harapannya itu bisa menggali semuanya dan merubah itu, baru nanti talenta-talenta pasti bisa diurus lebih baik. Kalau menurutmu gimana, Bro? Iya gitu sih. Walaupun penikmat basket nih nggak apa-apa lah ya. Dibersihin aja sih. Aku juga nggak ngerti ya. Ini bukan kapasitas untuk membicarakan itu, tapi ya berharap semoga bersih lah. Karena kemarin kan dengar-dengar banyak mafia juga gitu kan, Suap gitu ya. mafia bola. Karena itu apa ya? Meskipun mereka kecil-kecil, mafia ini tuh mempengaruhi di atasnya juga. Karena mereka harus mempertahankan pemain yang bisa diotak-atik gitu dengan uang. Begitupun wasitnya yang harus bisa diotak-atik juga. Jadi sangat berpengaruh lah mafia ini juga ya. Semoga dibersihkan dan akhirnya benar-benar permainan bola itu bersih gitu, keren gitu. Ya memang sebenarnya kalau aku pribadi juga hampir sama sih dengan Adit sama Azari. Jadi memang pengennya sih benar-benar reformasi PSSI gitu. Jadi kalau bisa sih ya semuanya di yang ada di PSSI dirubah semua, total rombak kayak gitu. Terus apa namanya? Baru setelah itu kita ngomongin masalah pembinaan sepak bola, terus apalagi prestasi-prestasi kayak gitu. Tapi ya kita sebagai warga negara juga berharap lah nanti Indonesia pas jadi tuan rumah Piala Dunia nggak malu-maluin gitu loh. Maksudnya Kalau kata Gus Dur kan, kenapa kita harus menghancurkan lumbung padinya? Ini kan lumbung padi nih PSI sih. Karena tikusnya udah menguasai lumbung. terus gimana jadinya? Ya udah, kita bakar lumbungnya. Berarti Bangun bakar lumbung baru. PSSI ini maksudnya. Bakar PSSI, bangun PSSI yang baru. Wadaw, cukup berani juga ya. Oke, jadi ya seperti itulah. Tapi gimana ya? Kalau menurut apa namanya? Menurut kalian nih, Indonesia tahun ini usia 75 tahun. Berarti udah 3/4 abad kayak gitu. 25 tahun lagi seabad gitu. Menurut kalian Indonesia nih di masa depan, ini jadi ngomongin agak berat ya, tapi nggak apa-apa, biar nanti kan yang penting kita mengalir aja kayak gitu. Soalnya lagi ngomongin Indonesia nih, lagi ngomong jadi kayak nanggung aja. Masuk ke Indonesia PSSI janganlah. Nggak apa-apa kan, soalnya udah terlanjur masuk. Kalau menurut kalian gimana sih Indonesia sendiri di tahun 100 tahun nanti, 25 tahun lagi, kira-kira proyeksi lu dan harapan lu terhadap Indonesia tuh gimana? Kalau proyeksi itu insya Allah lah Indonesia bisa bangkit karena orang-orang semakin kreatif. Toh apa ya, terlepas dari aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan segala macam, itu udah macam penting apa ya, masyarakatnya itu udah luar biasa sekali, dia bisa membuat produk-produk, apalagi ditekan dengan adanya corona ini, ternyata Indonesia tuh mampu loh membuat segala sesuatu yang nggak mungkin. Kayak kemarin kan dari Unpad dia menciptakan rapid test dari antigen. Itu luar biasa sekali gitu kan. Terobosan yang Terobosan Indonesia tuh bisa gitu sebenarnya. Jadi tapi ya itu harus ada tekanan. Jadi optimis Indonesia bisa. Optimis ya berarti ya. Oke. Kalau Mas Azari gimana nih? Nah, apa ya? Lu inget nggak gue tanya apa? Iya, ingat. Apa? Ya. Saya husnudon 2045 Indonesia makin baik sih. Makin maju. Kita punya banyak keunggulan. Sebenarnya sekarang juga kita punya banyak keunggulan. Misal yang pertama 2045 itu kita punya bonus apa? Demografi. Bonus demografi, orang-orang apa? Produktif. Itulah kan lebih lebih banyak, jadi banyak. mayoritas.
bakal jadi mayoritas itu sangat menguntungkan itu. Kemudian yang kedua juga kita sebenarnya kita punya geopolitik sih, itu bisa dimanfaatin. Geopolitik memanfaatkan letak geografis untuk kepentingan politik dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin masalah bonus demografi ya, itu kalau misalkan nih, oke, orang-orang produktifnya banyak, tapi dia tuh nggak kompeten gitu. Nah itu juga akan menjadi beban negara juga nggak sih bro? Iya sih. Tapi nah maka daripada itu sebenarnya dari sekarang harus dipersiapin segala macamnya. apa misalkan? Misalnya kita udah tahu nih 2045 bakal ada bonus demografi. Dari sekarang kita persiapin bahwa anak-anak muda itu dibimbing sebaik-baiknya. Entah itu lewat program pemerintah, entah itu lewat program masyarakat, swasta dan lain-lain gitu deh, menurutku. Ya memang kayak gitu ya, sepakat banget sih. Jadi memang akses pendidikan, akses kesehatan, akses kesejahteraan itu juga semoga bisa akan lebih lebih baik lagi lah diperhatikan atau diwujudkan oleh pemerintah. Ya. Kayak gitu. Oke, apa ya? Ini btw kopi kita nggak datang. Iya, kopi kita kok nggak datang. Dan btw makin panas nih. Lu ngerasain panas nggak? Panas banget sih ngerasain. Hangat ya? Oh ngerasa panas ya? Tapi Ini masih sehat. ini jam berapa sih? Oh jam 9:30. Gimana? Masih Pak sehat. Dokter? Masih sehat ya? Ya UV-nya belum terlalu tinggi sih, meskipun ya akan sedikit menggosongkan tubuh, tapi masih oke lah. Tapi emang UVB itu baiknya diambil jam 10 sampai jam setengah 12 loh. Bukan jam 10 sampai jam 8 pagi sampai jam 10-an. Ya. Karena justru di sana UV-nya itu malah lebih apa ya? Dia itu kurang baik sih, tapi kurang baik. Yang baik itu jam 10-an ke atas. Oke. Tapi kemarin tuh ada tuh kayak yang rame banget pas awal-awal Covid gitu ya. Kayak katanya berjemur itu bisa menghilangkan virus corona. Bener gak sih? Apa ya? Mungkin aku kurang memahami begitu dalam ya, itu tentang si sinar matahari. Iya. Tapi memang kan tapi kan panas ya. Virus itu dia bisa kalah dengan suhu yang tinggi, tapi dengan suhu matahari nggak bisa gitu. Cuman dengan berjemur kita bisa meningkatkan sistem imun kita. Bener banget. Sistem imun kita, sehingga ya meskipun terinfeksi, gejala yang ditimbulkan nggak bereaksi begitu ini karena sistem imun kuat. Ya bener banget. Jadi memang kurang pas ya kalau misalkan berjemur di jam-jam sekian itu bisa menghilangkan atau mematikan virus corona. Tapi yang benar adalah ketika kita berjemur kita bisa merangsang tubuh untuk banyak produksi vitamin D gitu kan, dimana salah satunya berguna juga untuk imunitas tubuh kayak gitu bro. Mau bahas apa lagi nih? Ini susul dulu kopinya deh. Lu udah aus atau gimana? Biar lebih ada obrolan dengan kopi itu biasanya menimbulkan inspirasi. Gitu ya. Iya, kopi itu. Oke. Kita stop dulu deh, pause dulu bentar ya. Ya, jadi kita memilih pindah tempat ya karena tadi di sana panas banget. Terus akhirnya kita milih pindah ke tempat yang lebih dalam. Kayak gitu. Kita lanjutin aja ya, bro. Obrolannya, bro. Sambil ngopi-ngopi santuy lah. Aku pesen es kopi nih. Yang lain pada pesen Arabica sama ada pisang goreng juga. Kita blend. Oke. Kita tadi lagi ngobrolin apa sih? Nggak jelas ya. Oh iya yang tadi ya masalah apa namanya? PSSI. Bukan masalah PSSI, masalah Unilever. Gimana tuh? Kan gini loh. Kita tuh hampir semua produk yang kita konsumsi sehari-hari, dari mulai sabun untuk kita mandi, sabun untuk kita nyuci, terus beberapa makanan minuman juga yang kita konsumsi itu juga dari satu perusahaan atau brand besar bernama Unilever, yang dimana kemarin secara mengejutkan mengumumkan bahwa mereka pro terhadap LGBT, yang dimana kita sebagai seorang
Muslim, apalagi di negara yang Indonesia juga, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi sangat-sangat menjunjung tinggi norma atau nilai-nilai yang sebenarnya mungkin Islami ya kayak gitu, walau sudah apa ya, terblur lah kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Aku no komen dia aja. Kok no komen tadi kayak mau komen deh. Enggak. Enggak. Itu usus pribadiku dan enggak gitu. Jadi masing-masing punya pilihan. Bukan, yang aku tanya gini deh, nggak yang masalah LGBT, tapi gini maksudnya, aku pengen paling nggak menyoroti, kan selama di lini Twitter ya, yang kemarin sempat beberapa dibahas kayak gitu, itu kan bahwa Unilever ini pro LGBT nih, jadi ayo kita memblokir, atau namanya? Ya jangan memboikot atau tidak memakai bahan-bahan dari keluaran Unilever. Ada juga tapi yang komen ya udah sih, toh itu kan sikap perusahaan, sikap elit. Kita kan cuma konsumsi barang-barangnya doang kayak gitu. Nah itu gimana? Lu di sisi yang mana sebenarnya? Enggak. Aku no komen. Kok no komen sih? Komen ini loh. Komen amat banget sih. Ya nggak mau aku. Itu udah menyangkut kita anggap aja intensi ini adalah seseorang gitu, kayak ya aku nggak bisa menilai, dan aku juga kalau aku bilang aku pro kesini, aku nggak bisa aku Ya yang lain aja. Oke, ya tapi sebenarnya gini loh, sebenarnya nggak salah juga sih kita memiliki sikap gitu loh maksudnya. Ya, dan nggak salah juga kalau orang lain nggak perlu tahu sikapku. Oke, aku hargai. Kalau Azari gimana sih? Gimana sih tadi kayaknya ngomong, kok pada nggak berani bilang sih? Ya udahlah, ke bahasan yang ringan aja. Gimana nih, Dr. Kitchen? Tapi gimana ya? Kalau pakai kaidah usul fikih itu bisa banyak sih. Kan kayak Banyak tuh gimana? pokoknya kalau kaidah usul fikih bilang segala sesuatu yang mendukung terjadinya suatu mudarotan, maka hal itu pun gak boleh dilakukan gitu. Kalau kata usul fikih gitu. Itu Jadi segala sesuatu yang istilahnya yang mensupport terjadinya suatu kebatilan, ya support itunya juga gak boleh dilakuin. maksudnya kita kalau memang mempunyai pandangan bahwa ini ada suatu kemudorotan, ya setidaknya kita harus konsisten gitu, bahwa semua yang mendukung kemudorotan itu kita harus hindari gitu maksudnya. Iya. Terus Gitu. lu mau kayak gitu? Itu kan kaidah. Oh, iya. Kaidah itu bisa menyesuaikan dengan tempat, kondisi dan waktu. Oke. Cuma aku no comment. Oke. Coba saya sama sana. Oke. Yaudahlah, daripada ini bahas yang ringan aja. Gimana nih Dr. Kitchen? Tapi gini Atau loh, kalau bahas, gimana sih katanya lu? Oh ya, lanjut deh. aku pernah baca jurnal yang bahas tentang kehidupan orang yang LGBT dengan orang yang heteroseksual. Signifikan sekali, terutama dalam hal apa ya? Apa? Aku lupa. Nah, dalam hal kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan apa ya? Reproduksi, mental. Mental salah satunya. Aku lupa sih. Ada banyak parameter tapi salah satunya mental, kesehatan fisik. Cuma kesehatan fisiknya itu penyakit apa gitu, aku lupa. Dan itu signifikan dibanding orang yang heteroseksual gitu. Oke. Tuh. Aku baca itu doang. Terus kenapa? Ya itu mengindikasikan bahwa memang orang yang heteroseksual dengan orang yang LGBT taraf gangguan hidup mental. enggak, taraf hidupnya salah satu parameternya dalam hal mentalnya itu ternyata lebih yang LGBT itu mentalnya kelainan mental, penyakit mental Nah, itu berarti aku bilang tadi dia itu salah satu gangguan mental. aku nggak bisa nyimpulin banyak sih karena itu cuma satu jurnal doang. Oke, ya udahlah kita bahas yang ringan aja deh. Gimana nih? Kecuali kalau kita Dr. Kitchen atau Manut mau buka lagi apa gimana? Enggak sih, lebih ke ini ya, berarti kita bahasnya jangan Manut buka, Dr. Kitchen tumbuh gitu.
di tengah pandemi ini tuh benar-benar Masih enak nggak? merugikan, apa ya, bukan merugikan sih, kayak banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps atau dia kewalahan gitu, keteteran karena kehilangan pasarnya. Pertama kan pasar, apalagi Oh iya, katanya Pizza Hut ya lagi turun ya ininya ya. nggak tahu itu. Maksudnya aku dengar sempat, tapi maksudnya ini Papa di sini kita buka-bukaan aja. ini general, secara general semua orang nih apa ya, apalagi kemarin-kemarin ya, bulan-bulan lalu itu sistem dine in atau makan di tempat itu udah dilarang gitu dan dibatasi. Itu benar-benar mempengaruhi perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran terutama yang dia mengandalkan dine in, seperti ya salah satunya tadi Pizza Hut atau misalkan McD dan lain-lain, itu berkurang drastis gitu, sehingga perusahaan atau produk-produk baru itu bisa bermunculan, termasuk saya gitu kan, mengeluarkan produk baru yang mana sistemnya adalah take away atau misalkan pre-order dan segala macam, itu bermunculan dan mampu bersaing dengan orang-orang produk-produk yang luar biasa. Ternyata memang kekuatan pandemi ini membuat kekuatan produk lokal juga meningkat sebenarnya. Jadi orang-orang yang nggak punya produk terus bikin gara-gara ada keterkaitan kerabat atau misalkan teman dan segala macam, itu ternyata mempengaruhi hasil produk. Jadi intinya lu mau ngomong gimana? Jadi gue intinya ya ini banyak yang kolaps. Tadi kan ngomongin perusahaan gue kayak Manut. Ya Manut kan emang awalnya dine in, apalagi dia pasarnya adalah mahasiswa, dan sedangkan mahasiswa sekarang udah pada pergi gitu kan semenjak pandemi dimulai. Jadi kehilangan gitu. Ya semoga Kehilangan pasar lah ya. Semoga nanti pas udah mulai masuk kuliah ya kita bisa bikin produk-produk baru dengan brand yang sama, Manut gitu. Ya memang aku sama Adit ini juga kita lagi berusaha ya teman-teman, lagi bikin apa ya? Ya lagi berusaha lah. Kalau Adit kan sebenarnya juga udah dari lama kayak gitu. Lu mulai jualan ayam tuh 2000 berapa sih? 17 nggak sih? 2016. Oh dari 2016 tuh, 2016 terus kemudian berkembang, sempat bikin Manut juga kayak gitu, kayak tempat makan, terus akhirnya memutuskan tutup gitu, terus sekarang dia lagi bikin Dr. Kitchen lah kayak gitu. Kalau aku lagi bikin usaha juga karena memang aku juga suka banget sama kopi gitu kan. Aku juga ada kopi, dulunya namanya Teman Kerja, tapi karena udah pasaran banget lah, akhirnya mau nggak mau daripada nanti kasusnya kayak Bensu ya kan. jadi mending dari awal ya udahlah kita cari nama yang memang belum banyak atau bahkan belum ada, itu Kopi Lini Waktu. Ya minta doanya aja buat kita lah, semoga apapun yang sedang kita kerjakan di sekarang maupun yang ke depan itu bisa terus berkembang dan lebih baik kayak gitu. Mungkin itu aja ya, karena kita udahlah cukup mau menikmati minuman sama ininya. Ada ini nggak, ada mungkin Bikin usaha juga kan. oh iya usaha apa lu? Bikin usaha apa aja? Cimol lumayan, cimol. Cireng Cireng oke lah. Batagor. Nggak tahu ya, aku tuh emang dari turun temurun nggak ada basic wirausaha sih. Lebih ke ini ya, lu pernah cerita lebih ke akademisi gitu ya, karena jadi guru, jadi ustadz gitu-gitu kan. Kakaknya lu nggak apa-apa. Gue juga gitu sebenarnya, tapi ini juga aku baru mulai. Saya dari turun temurun keluarga bapak ibu nggak ada yang ini, paling ya adik atau kakaknya bapak dari ibu sih. Tapi mulai dipikirkan juga sih. Oke. Soalnya jadi tenaga medis itu kan ya kamu tahulah waktunya dan antara porsi pendapatan mungkin nanti akan ada perbedaan jauh, sehingga Oke. kita harus punya pendapatan sampingan. Ya mungkin lain kali kita akan bahas lebih lanjut lah. Jadi memang kemarin juga seperti itu ya, tantangan tenaga medis baik dokter, perawat, ligisi maupun yang lain, memang karena sekarang itu sebenarnya zaman sudah sangat-sangat berubah gitu ya. Bahkan kayak YouTuber yang tadinya tuh bukan profesi loh, tapi beberapa tahun belakangan itu jadi sebuah profesi gitu. Kayak kita pas kita TK gitu.
kan kalau ditanya kita mau jadi apa, dokter, kita mau jadi apa, polisi, kayaknya nggak ada yang terus kepikiran YouTuber ya. Mungkin ini, tapi kemungkinan anak-anak TK atau anak-anak kecil zaman sekarang bisa jadi, kalau ditanya salah satunya bisa jadi loh YouTuber kayak gitu. Ya gitulah. Mungkin kata-kata penutup ada nggak yang maksudnya bikin apa ya, quotes atau apalah gitu. Heeh. Nikmati hidup ini apa? Luar biasa. Kabar bucin gimana? Alhamdulillah baik. Semoga makin berkembang. Widih, luar biasa. Oke. Semoga usahanya Mas Fadul makin oke jalan. Ini Amin. baru awal. Pertama memang langkah pertama itu paling sulit. Dan yang paling sulit adalah langkah-langkah istiqomahnya. Iya. Bener banget. Sebenarnya kalau langkah awal sulit, tapi nggak sesulit setelahnya. Pandangan Istiqomah. pertama itu selalu sulit. Widih. Oke. Yaudah, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di SSB atau SPBU di episode selanjutnya bareng mungkin teman atau mungkin tokoh-tokoh atau misalkan orang-orang lain yang tentunya menginspirasi saya atau juga bisa menginspirasi teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.